kelas saya atau di kelas ibu bapak ada beberapa siswa yang lambat dalam membaca dan sebagainya. Nah, itu kita cari bagaimana biar individu siswa ini bisa menerima pembelajaran dan hasilnya sesuai yang kita inginkan. Jadi nggak bisa satu kelas itu kita memberikan materi pembelajaran kita samaratakan di dalam kurikulum mereka ini, saya ketahui seperti itu. Terus kemudian manfaat yang saya dapatkan dengan merancang pembelajaran sesuai dengan asesmen awal pembelajaran adalah, nah jadi kita ini tadi karena ini terkoneksi dengan pembelajaran terdiferensiasi, apabila kita merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen awal pembelajaran, nanti yang akan kita dapatkan siswa yang tadinya dari kelas sebelumnya atau kurikulum yang kemarin dia belum menerima pembelajaran dengan baik karena tidak sesuai dengan kebutuhan si siswa itu, tapi kita usahakan dalam merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen awal, diharapkan siswa bisa menerima pembelajaran dan terpenuhi apa yang kita targetkan dalam pembelajaran tersebut. Nah, itu saja. Gimana? Oke. Oke, ini kayaknya udah pinter-pinter. Oke, keren. Oke, nanti kita belajar bareng kan seperti ini. Oke, baik, kemudian Bapak semuanya, inilah konten-konten yang akan kita dapatkan selama proses belajar pada kesempatan ini ya. Jadi manfaat, kegiatannya, apa yang diketahui, oke ya. Ini akan kita pelajari bareng-bareng. Oke, baik, Ibu dan Bapak semuanya, kita akan masuk ke eksplorasi konsep. Paketnya. Baik. Kayaknya kita akan belajar bareng-bareng nih ke ya, konsep. Oke. Kayak tadi nanti kepala sekolah itu nongkrongin di depan, masing-masing nonton gitu ya. Topik 1 udah selesai 1 jam tuh. Nanti misalkan seminggu 2 kali saja gitu kan ya. Ditongkrongin tuh bareng-bareng tuh. Tongkrongin gitu ya. Iya, ditongkrongin, jadi semuanya kayak gini nih. Misalkan gini, tongkrongin kayak gini. Ayo kita nonton bareng masing-masing pakai headset gitu ya. Topik 1 ini udah kita tek sampai hijau tuh. Contohnya kayak gini deh. PMM. Oke ya. Nih, tadi Paul tadi bisa apa? Misalnya nih nggak bisa sambilan harus dulu. Oke, sekarang ini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ulang lagi. Satu, dua, tiga. Dalam hitungan 3 kita posisikan kiri kanan itu dan kanan. Jadi kiri dan kanan kita seperti sama kasih dulu. 1, 2, 3. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Jadi 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Sekarang dibuka, kertasnya dibuka masing-masing. Kertasnya dibuka masing-masing. Jangan-jangan pertanyaannya udah hilang. Wah, kosong, Pak. Oke, sekarang masing-masing menjawab pertanyaan itu.
Dari siapa? Apa pertanyaannya? Contoh untuk modul project. Contoh? Untuk modul project. Apa contohnya? Contoh ada kearifan lokal ya. Ya, Project. apa? Pokoknya bisa jawab apa terserah, bukan masalah benar atau salah. Udah ya? Kearifan Oke. lokal. Udah. Apa pertanyaannya, Bu? Bagaimana jika guru ingin perangkat ajar yang sudah jadi? Menurut kamu gimana sebagai kepala sekolah? Diapain tuh guru? Sebagai kepala sekolah sih biasanya kita adakan pembinaan dulu bahwa perangkat ajar yang sudah jadi itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk mengajarkan. Oke. Nih kita acak sini. Bu, apa pertanyaannya? Bagaimana cara membuat modul ajar yang sesuai? Nah, gimana nanti, Bu? Membuat modul ajar itu awalnya kita melihat dari CP terus turun ke TP, habis TP ke ATP, baru kita buat modul ajar. Nah, jadi dipindahkan ke Siap. Nih. Oke, apa pertanyaannya? Contoh soal untuk kurikulum atau KOSP, apakah hanya numerasi dan literasi atau seperti apa untuk asesmennya? Apa? Nah, ini untuk pertanyaan numerasi dan literasi udah pasti Pak ya. Tapi untuk kurikulum untuk asesmennya ini, contohnya di penilaian capaian pembelajaran itu ada sikap, terus kemudian jadi kita nggak bisa hanya menilai dari numerasi dan literasi, dari sikap anak pun bisa menjadi asesmen kita. Gitu. Oke. Pembelajaran. Oke, Bu, apa pertanyaannya? Saya lagi bertanya ini. Pura-pura teka baca. Emang saya lagi bertanya bagaimana sikap kita dengan adanya siswa yang cukup kritis atau melampaui dengan apa tuh Pak? Melampaui dengan kemampuannya ya. Enggak tahu. Dengan kontekstual sekolahnya sebagai sesuai fase. Ini siapa yang bertanya ini? banyak peserta sesuai fase. Bapaknya kader. Ini siapa ini? Ya kan, melampaui dengan kontekstual, seharusnya peserta didik sesuai fase. Oh gitu. Ya. Bagaimana menyikapi siswa yang melebihi fase? Gitu. Ya. Nah, intinya kayak gitu. Mungkin diberikan pengayaan ya Pak ya. Disesuaikan diberikan pengayaan dengan mencari di Google misalkan atau buku-buku yang lebih sesuai dengan kemampuan dia. Oke. Pertanyaannya? Pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara membuat modul ajar yang sesuai? Seperti tadi yang udah jelasin ya Pak, modul ajar kan ada tahapan-tahapannya. Jadi pertama itu kita harus nentuin dulu CP-nya apa yang mau akan kita gunakan. Terus kedua kita menentukan juga tujuan pembelajarannya mau seperti apa. Selanjutnya kita urain lagi, kita membuat ATP alur tujuannya mau seperti apa. Dan terakhir itu baru kita akan membuat modul ajar. Kayak gitu Pak, ya saya tahu ya Pak. Udah Terus satu aja biar nggak ya banyak. udah. Ada dua pertanyaan. Oke, pasti apa? Pertanyaannya? Bagaimana cara saya ingin mencari referensi yang baik, benar, lengkap terkait kurikulum merdeka karena terkendala info dan komunikasi. Melihat dan berselancar di PMM dan memiliki komunitas praktisi yang bisa saling berbagi di sekolah penggerak. Oke. Pertanyaannya, TP tidak tercapai padahal sudah mendiagnosis pada asesmen awal. Apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya jika TP-nya belum tercapai mungkin bisa diturunkan sesuai dengan kriteria kemampuan siswa tersebut. Oke. Oke, Bu. Iya. Soalnya apa contoh asesmen diagnostik? Contohnya yaitu menyusun instrumen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Oke, itu ya. Aja apa ya? Apa, Pak? Singkat Pak, haruskah P5 berawal dari adanya masalah? Harus Pak menurut saya. Oke. Pas ya, jawabannya udah harus. Karena memang akar masalahnya harus kalau P5 itu berawal dari masalah Pak. Oke. Ibu udah belum? Udah tadi. Oke. Pertama, bagaimana cara paling mudah untuk memahami CP? Dengan melihat setiap fase yang akan dicapai. Di CP itu ya? Iya. Oke, kasih. Ibu udah tadi. Pak Maman belum ya? Belum. Bagaimana caranya membuat modul ajar yang baik dan benar?
untuk membuat modul ajar yang baik dan benar tentu harus dipahami dulu dari mulai CP, kemudian TP, kemudian ATP. Kalau itu semua sudah dipahami, baru kita bisa membuat modul ajar yang baik. Bagaimana cara merancang modul ajar yang mudah digunakan? Saya garis bawahinya modul ajarnya mudah digunakan gitu ya Pak, karena kalau merancang kan udah pasti itu sistematis. Kalau mudah digunakan tentunya harus membuat sendiri, karena dengan membuat sendiri itu guru tersebut strateginya semua disusun sendiri, disesuaikan dengan gaya belajar anak, disesuaikan dengan minat dan bakat anak. Itu yang dimaksud berdiferensiasi tadi gitu. Jadi ya intinya kalau mau mudah digunakan ya susunlah modul ajar itu sendiri. Dan pertanyaannya mudah digunakan kan? Iya, Mudah digunakan, nggak boleh susun ditemenin. sendiri, tapi berjuang untuk menyusun. Nih, Pak Satrio. Bagaimana cara menyusun Oh, iya. ATP? Untuk menyusun ATP kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya dulu. Jadi turunan dari TP baru ke ATP. Begitu cukup. Oke. Ibu udah? Ayo belum, maksudnya belum ya? Sini saya syuting. Udah, bacain. Apa bacanya? Ini udah ngerekam belum? Sudah, Pak. Belum Pak Satrio. Oh ya lagi ngerekam. Ayo Pak. Apa ini? Di kantong ya sih Pak. Bagaimana cara membuat modul ajar yang benar? Modul ajar yang benar ya harus sesuai dengan kaidah-kaidah dalam yang sudah diberikan melalui Mendikbudristek, sesuai dengan apa yang telah dijuplak dan juknisnya yang harus sesuai. Itu saja. Oke, makasih tepuk tangan kita semuanya. Oke.